Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi sorotan. Bukan hanya karena pelakunya, tapi juga kerugian negara yang ditimbulkan. Pernahkah kalian merasa miris dengan kondisi bangsa ini? Sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi dibandingkan dengan negara lain di bidang perekonomian seperti Vietnam dan Malaysia, masih bisa dibilang tertinggal. Lalu sebenarnya apa yang menghambat negara ini berkembang? Apa yang menghambat kemajuan negara ini? Salah satu faktornya adalah korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang merugikan negara ataupun perekonomian negara. Mengapa korupsi di Indonesia bisa begitu mengakar? Korupsi yang besar seringkali tidak lahir secara tiba-tiba. Ia berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap biasa. Budaya tidak jujur, penyalahgunaan kepercayaan, dan sikap yang terlalu toleran terhadap kecurangan. Dan tanpa kita sadari, benih-benih ini tumbuh di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Penelitian Elena tahun 2018 mengenai academic integrity menjelaskan bahwa kecurangan yang dilakukan di lingkungan pendidikan dapat menjadi awal terbentuknya budaya korupsi, termasuk kampus. Halo Aisyah. Hai Alma. Kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain riset tentang korupsi. Oh, korupsi ya. Suruh ngapain itu? Kayak penelitian gitu sih. Dan ternyata setelah aku riset, kamu tahu nggak sih kalau korupsi itu sekarang nggak cuma terjadi di kalangan pejabat, tapi di kalangan mahasiswa juga tahu. Oh iya. Iya, kamu nggak tahu ada teman kita yang ngelakuin korupsi dana UKM. Sumpah. Sumpah. Nah teman-teman, ini RAB buat tahun ini sih. Gimana nih? Kok RAB-nya gede banget nih? Jujur ini ada penambahan dekorasi dari divisi lain. Soalnya kayak divisi itu tiba-tiba minta tambah gitu loh. Oh iya ya? Iya, gitu sih. Oke lah. Enak nih. Duitnya bisa buat aku shopping. Yes. Gimana? Nggak apa-apa. Jangan ngelamun. Oh iya, oke. Coba perhatikan adegan yang baru saja kalian saksikan. Di permukaan, itu hanya tampak seperti rapat biasa, di mana tidak ada sesuatu yang salah. Tapi ternyata, di baliknya, ada sesuatu yang sedang diselewengkan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan bersama, untuk keperluan anggota, dan juga kebutuhan acara, malah dialihkan ke kantong pribadi. Angkanya mungkin tidak besar, tapi disitulah bahaya dari korupsi. Sesuatu yang dianggap kecil, dianggap wajar, dan tidak ada yang mempertanyakannya. Yang lebih memprihatinkan, pelakunya bukan pejabat, bukan politisi, tapi mahasiswa. Orang-orang yang sedang belajar untuk menjadi masa depan pemimpin bangsa ini. Adegan ini mengingatkan kita bahwa ketidakjujuran kecil di lingkungan pendidikan bukan sekedar pelanggaran sepele. Ia adalah benih. Benih yang jika dibiarkan tumbuh bisa berkembang menjadi mental koruptif yang jauh lebih besar di kemudian hari. Dan ironisnya, kampus yang seharusnya melahirkan generasi berintegritas justru menjadi tempat pertama seseorang belajar untuk berkhianat pada kepercayaan. Jadi pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah dalam adegan tadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita tanpa sadar sudah terbiasa membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Hal-hal kecil seperti mencontek dan plagiarisme mungkin terlihat sederhana. Namun, jika terus dimaklumi, budaya tersebut dapat membentuk kebiasaan tidak jujur hingga terbawa ke dunia kerja dan pemerintahan. Karena sejatinya, korupsi besar tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus dibenarkan. Korupsi bukan hanya masalah hukum. Ia adalah masalah karakter.
dan karakter dibentuk dari kebiasaan sehari-hari yang kita pilih. Karena generasi yang bersih lahir dari kampus yang berintegritas, dan kampus yang berintegritas dimulai dari kita. Bersama kita bisa tolak korupsi mulai dari diri sendiri.